Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juhaifah yang panjang bukan panjang tengah-tengah hadirin kita, saya mundur. Saya dari awal hadis an Abi Juhaifah wa Abdillah radhiyallahu anhu. Apa artinya Nabi mempersaudarakan? Karena di saat Nabi hijrah, beliau mempersaudarakan sahabat Ansor dengan Muhajir. Muhajir yang hijrah meninggalkan kampung halaman Mekah menuju Madinah. Ansor penduduk asli. Banyak yang Nabi persaudarakan, hampir semua. Termasuk yang terkenal, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dari Mekah sama Sa'ad bin Rabi penduduk Madinah. Jadi Nabi dan kamu saudara, yang dia saling memperhatikan saudaranya. Nah ini nanti dilihat, saudara ini saling memperhatikan. Nabi Baina Salman wa Abi Darda, antara Salman sama sahabat Abi Darda namanya Uwaid. Bazar Salman Abu Darda, Salman menziarahi saudaranya Abu Darda. Bara'a Ummu Darda mutabaddilah, dia lihat istrinya, istri saudaranya itu Ummu Darda, itu bajunya gak keurus, ya gak ada, bilang ada dandan rapi-rapi, ya. Akhirnya masak mungkin. Salman tanya, ada apa kok bisa begini? Ya. Orang kata istri Abu Darda, ya dijuluki Ummu Darda, ibunya Darda. Aku ke Abu Darda. Kan dia tahu juga Nabi mempersaudarakan Salman dengan suaminya. Saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajat di dunia. Dia kayak enggak ada butuh mendunia. Ya, perempuan termasuk dunia. Ya. Tidak usah perempuan ini, yang soleha aja masih dunia dalam hadis. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu soleha. Jadi masih kategori dunia. Ya. Saudaramu Abu Darda tidak punya hajat di dunia. Karena Abu Darda ini maknanya tiap hari puasa, tiap hari bangun malam, tiap hari hatam Quran. Ini gak pernah kepegang, gak ada waktu, ya. Akhirnya istrinya bikin makanan karena ini tamunya, tamu istimewa lagi, ya, artinya saudara suami. Faqala lahu kul. Akhirnya Abu Darda bilang Mas Salman makan, dia nggak makan, tuan rumah nggak makan. Kul fa ini shaum, saya puasa. Olah artinya sebagai saudara, ya, kata Salman, wawali ma'akul hatta, saya nggak mau makan sebelum kau makan, ya. Saat kalau akhirnya menurut Abu Darda makan akhirnya. Para makanan nginap, ya, begitu malam, ya, Salman baru rebahan, Abu Darda udah bangun sholat, ya, nggak pakai nyenyak kayak kita, nyenyak dulu baru bangun juga, ya, bangun. Karena dia sholat sepanjang malam. Kalau pada
Faqala lahu, Masya Allah. Kata Salman, nam, tidur. Tidak dibiarin sholat. Suruh tidur. Karena enak, tidur ya kerja. Dulu. Ya. Persaudaraan, ya. Nabi yang mempersaudarakan tapi tidak mau mengecewain saudara. Cuma zahabayaku. Akhirnya beberapa saat tidur belum lama langsung bangun. Kata Salman, tidur lagi, masih kurang. Ya. Belum juga apa-apa tidak mau bangun. Nah, bahkan begitu akhir malam. Nah, ini malam kita bagi tiga. Yang sepertiga akhir. Ya, kita lihat malam itu maghrib sampai subuh. Sepertiga pertama jam 6 ya, tidak 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu sepertiga pertama. Belum lagi 11, 12, 1. Nah, setelah jam 1 itu sepertiga akhir. Di situ baru Salman, nah ayo kalau mau sholat, ayo kita bangun. Jadi pertama, kedua gak dibiarin sholat. Nah, Faqala Salman, kumilan, sekarang baru. Wasolah ya, sholat berdua aja, sholat tahajud. Ya. Nah, ini tidak ada riwayat apa dia berjamaah atau tidak. Yang jelas sholat malam itu tidak ada anjuran jamaah. Wasolah ya jami'an. Faqala lahu Salman. Nah, setelah semuanya selesai, kata Salman kepada Abu Darda, Inna li rabbika 'alaika haq. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak, yaitu kamu ibadah padanya. Cuma badanmu juga ada hak. Nggak boleh kalian forsir. Tidak dikasih istirahat, tidak dikasih senang ya. Fa inna li nafsika 'alaiha haq. Wa li ahlika, istrimu juga ada hak. Jangan dibiarin. Dia harus didatangi. Wali ahlika 'alaika haq. Fa'ati, berikan kulladzi haqqin haqqah. Berikan yang haknya. Jadi kita dekati istri kita ada pahalanya sendiri. Kita tidur ada pahalanya sendiri. Karena tidur ini kita niatin sarana biar kita kuat ibadah. Jadi ada pahalanya juga. Walaupun itu belum kategori kita, ya Allah, nggak usah Allah yang baik, perusahaan aja itu nyuruh sales nyebarin barangnya, itu dia belum laku dikasih makan, ada uang makan, ada uang transport, padahal belum makan. Apalagi kita tidur biar kuat ibadah, Allah kasih pahala itu tidur. Makan kita juga, kita makan biar ada energi. Karena memang semua dari Allah. Nah, inilah pengaturan biar orang nggak salah. Karena orang kesian salah. Diahlikan. Keluargamu ada haknya, jadi istrimu ada haknya. Tidak boleh kamu ibadah lalu kau biarkan dia. Kau tidak bikin senang dia. Makanya nanti ada hadis wa bibid imra'atika saudara. Maaf, tidak usah malu dalam agama. Kamu gauli istrimu sedekah. Itu sahabat kaget, kan senang. Ya gauli istri kan satu kesenangan. Kok kita dapat pahala? Iya. Nabi memberi kias. Alaisa law wada'tahu bil haqq, bukankah kalau kau salurin ke haram tak dapat dosa? Iya. Kalau disalurin di halal dapat pahala. Ya. Jamaah. Ya. Bayangin, makanya orang kalau nggak punya bini rugi. Ya saya sih bukannya apa, maksudnya pahala ya sih, seneng lagi pahala. Bayangin pahalanya ngumpul sama istri, seperti bandingannya dosa zina. Zina kan kategori dosa besar, berarti menggauli istri pahala besar. Itu belajar itu. Pahala besar. Kalau ini dosa besar, berarti ini pahala besar. Bidi itu maaf, artinya kemaluan perempuan. Kamu salurin ke yang halal, pahala. Makanya banyak
itu tidak mau hidup tanpa istri. Sampai dulu ada sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal, beliau kena wabah taun. Kalau kita apa ya, kolera. Jadi jarang yang paling lama 3 hari. Jadi mereka mules, muntah, meninggal 3 hari. Itu istrinya meninggal duluan. Ya. Dan dia tinggal 2 hari, kalau nggak hari ini besok juga meninggal. Kata beliau, Zawijuni, tolong kawinkan saya. Kan istrinya meninggal, berarti kan dia jomblo saat itu, tidak punya istri. Dia nggak mau nginep sehari tanpa istri. Kata jamaah, ya orang-orang geletak, kita gak bisa apa-apa minta kali. Iya, saya malu ketemu Allah tidak meninggalkan istri. Karena saya meninggal, nggak ada istri saya tinggal. Kepada dia. Ya, iya. Belum lagi urusan duit. Karena orang kan bekerja biar dapat duit. Habis itu kan kita ada amal akhirat. Ya, ada yang punya anak yatim, masih orang miskin, untuk bekal jihad, untuk kesejahteraan ibadah. Semua kan itu artinya kita berinfak. Yang paling besar pahalanya yang kita kasih makan istri kita. Ya, kalau nggak ada siapa yang boleh kasih makan. Ada juga sebagian anak yatim sini ke sini. Ya. Ini faedahnya ya. Nanti juga ada bahayanya. Pilihan. Jadi kemana lagi? Pasti deh, kalau kawin pasti hilang. Nah, istrimu ada haknya, ya. Jadi artinya senengin dia. Bagaimana badan kita perlu diistirahatkan, istri perlu disenengin, ya. Berikan. Bahatan Nabi. Akhirnya Salman sama Abu Darda mendatangi Nabi. Artinya keduanya melapor ke Nabi tentang situasi yang dihadapi. Mana yang benar nih? Abu Darda benar atau Salman? Ya. Lalu diceritai. Paparan Nabi, paparan Nabi. Sodaka Salman. Yang benar Salman. Berarti Abu Darda salah. Caranya salah. Sholat tidak pakai istirahat. Puasa nggak ada bilang ada hari tanpa puasa. Istri nggak dipegang. Nah ini berarti salah. Yang benar Salman. Jadi buat kita ini dari kejadian zaman Nabi, tapi kan untuk kita amalkan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, sebagai hadis paling sahih. An Abi Muhammad Abdillah Amr bin As. Abdullah bin Amr. Nah ini Abdullah dengan ayahnya Amr bin As beda 11 tahun. Abah sama anak beda 11 tahun. Berarti abangnya dulu kawin, ya paling umur 10 tahun ya. Memang artinya beda ya. Kita bisa lihat, makanya masalah perempuan ini juga. Ya. Jadi wanita-wanita ya Arab khususnya itu faktor makanan ya. Jadi orang dulu itu makanannya Masya Allah. Jadi umurnya masih belasan sudah ini kelihatan gede, dewasa, beda sama kita. Beras masih mendigot ya. Jadi makannya belum ini. Ya itu habis makannya juga ini kurang. Oke. Ada juga di kambing menjalan. Ya, balakan bayi. Khususnya jadi Popeye kalau orang bayi itu juga. Asal Indonesia. Ya. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aku. Ini Abdullah bin Amr bercerita tentang pribadinya. Nabi dikabari tentang dirinya. Nabi dikabari akhbar an-Nabi. Ya, jadi ada yang mengabarkan Nabi bahwa saya mengatakan wallahi la asuman nahar.
saya puasa sepanjang hari. Jadi maknanya tidak ada hari tanpa puasa. Wala aku manal lail, saya mau bangun malam, tidak ada tidur lagi. Ma'istu, selagi saya hidup. Maka Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr tadi, antal ladzina qulu dzalik, kamu yang mengatakan itu, maknanya saya tidak mau lagi buka, hari-hari itu saya isi puasa, malam saya sholat. Aku lalu kalau iya, saya memang sudah katakan itu. Ya. Di abi demi ayat, anta engkau ya Rasulullah. Ya. Artinya saya betul bersumpah, saya katakan itu kalimat. Kalau inna kala tasbih. Nah ini ada masalah istiqomah. Di sini Nabi mengatakan ke Abdullah waktu mudanya, nanti datang waktu kamu umur tua, kamu udah gak kuat, sedangkan meninggalkan amal nggak bagus. Dulu biasa puasa terus nggak puasa, dulu biasa bangun malam terus enggak. Jadi mending dari muda udah stabilkan, biar kamu bisa melakukan di masa tuamu. Kamu kuat gitu, karena tidak terlalu diforsir. Jadi Allah lebih suka istiqomahnya ini daripada banyak harus kagak. Ini yang harus kita amati. Jadi mending sedikit tapi kita bisa pertahankan. Ya, jadi ibadah kita sedikit tapi kita bisa bertahan, tidak berubah. Yang jelek biasa bangun nggak bangun, biasa puasa nggak puasa. Ya, jadi lebih baik dari awal. Ya ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inshollah. Hadis lain, amalan yang paling disenangi Allah yang mudawamah, terus tidak berubah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Dan ini yang mengantar orang husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan berakhirnya baik. Kalau ada terus kan pasti meninggalnya di situ. Nah kalau amin-aminan, hari ini rajin sholat, besok agak, pas sholat meninggal, berarti kan gak bagus. Ya, ya, lah seperti kata Nabi, sum wa aftir. Kamu mending puasa tidak. Jadi puasa buka. Puasa buka. Berarti tidak kayak tadi puasa terus. Wanam wakum, tidur bangun. Wasum bisang. Nah ini Nabi ngasih masukan pertama. Puasalah minasyahri salat. Jadi kamu puasa dalam sebulan 3 hari aja. Fa'inal hasanah, karena pahala itu 10 kali lipat. Jadi kalau kamu puasa sebulan 3 hari, seperti puasa sebulan penuh. Kan seharinya dinilai 10. Berarti sama aja puasa setahun. Kalau kita bisa dalam sebulan puasa 3 hari. Ya mungkin yang baik kita puasa di Ayyamal Bid. Ayyamal Bid itu tanggal 13, 14, 15. Tapi ini Komalia jangan Januari Februari. Ya, Muharram, Syawal, jadi 13 Muharram, 14, 15. Syawal 13. Nah itu. Nah, kecuali Dzulhijjah nanti. Dzulhijjah ada hari tasyrik 13. Sudah nggak boleh puasa. Jadi 14, 15, 16. Ya udah itu. Wadhalika, ini kata Nabi, mislu syiyamid dahar, sama dengan puasa setahun. 3 hari senilai 30. Kalau tiap bulan 3 hari berarti seperti kita puasa 1 tahun. Rupanya Abdullah semangat, nggak nerima kecil. Wa ini utiku afdal min dzalik. Saya masih bisa lebih dari itu. Kata Nabi sub yauman, kalau begitu kamu puasa 2 hari, buka sehari. Ya.
Sum yoman wa aftir yomen. Puasa sehari, buka 2 hari. Jadi lebih banyak bukanya kan. Kalau tadi kan lebih segini 3 kali doang ya, sebulan. Kata beliau, "Fa ini utiku afdol." Saya masih lebih bisa, masih bisa. Kalau ini semangat ibadah kayak apa ya? Nah dia nyuruh sedikit, tetap kepingin lebih. Afdol tidak. Kata Nabi, "Sum yauman wa aftir yauman." Puasa sehari, buka sehari. Padahal siamu Daud. Ini puasanya Nabi Daud. Nabi Daud ini percontohan dalam ibadah, ya. Dan juga percontohan dalam mengurus istri-istrinya 100. Ya itu aku ada benar bangun. Bayangkan 100. Wah dia juga jihad, perang terus. Dan dia kerjaannya bikin baju perang, bikin pedang. Itu kerja. Tapi Allah kasih mukjizat. Nabi Daud kalau bikin pedang nggak pakai dibakar dulu kalau gitu. Dia itu walan dalam hadis Quran. Kami lunakkan besi. Jadi kalau bikin pedang ini doang di pencet doang. Jadi pedang. Kalau kita enggak harus bawa dulu api merah dulu baru dibentuk. Oh, panjang urusannya. Itu Nabi Daud. Ya. Nah ini Allah suka ibadahnya Nabi Daud. Puasanya Allah paling suka. Puasa sehari tidak. Ya. Sholat malamnya juga Allah suka, ada hadisnya. Nabi Daud itu awal malam tidur. Ya. Terus bangun tahajud. Nanti kalau dekat subuh tidur lagi dikit. Baru bangun subuh. Jadi orang nyangka nggak tahajud. Jadi kayak baru bangun tidur. Padahal udah tahajud. Beda kita kan langsung. Udah nggak ada lagi deh. Jadi ini kenapa Allah suka sholat malam seperti ini? Karena tertutup. Jadi nggak kelihatan. Ada kan orang kan tahajud kan begadang, kelihatan pusat gitu. Ya. Jadi kalau ini enggak kelihatan bangun tidur, padahal sudah sholat sebelumnya. Itu sholat yang Allah paling suka. Karena dia nggak harap penilaian orang, yang dia harap hanya Allah. Makanya amalan paling baik itu yang paling tertutup. Karena Allah merasa dihargai banget. Kalau kita kan ingin dilihat orang, kalau dilihat kayak nyaman, mau selek kaki, mau puasa, mau apa. Kita puasa sehari sekampung tahu. Sampai jual somai tahu. Itu ya buat buka nanti ya. Makanya dulu sebelum lanjut ada satu orang itu dia puasa 15 tahun tidak ada yang tahu. Itu setan gereget. Ini orang ini masya Allah. Setan menggoda dia, bayar dia cerita ibadahnya. Akhirnya begitu. Setan menjelma jadi orang. Karena setan kadang menjelma. Apalagi yang jualan tuh. Biasa kalau mau azan ada yang masuk itu setan tuh. Cuman bukannya kayak Udin, kayak Mahmud. Padahal itu setan. Dia ganggu kita. Yang kita jarang yang kuat. Ya. Itu di Saudi aja kalau bukan pemerintah yang ngaku nggak bakal bisa. Jadi ada langsung tutup. Karena kalau nggak tutup disegel. Kalau enggak mungkin pasti diladeni membeli. Kalau ada langsung diusir. Dia bukan takut sama Allah. Bukan takut sama Allah, takut ditutup tokonya. Ya. Nah ini puasa 15 enggak ada yang tahu. Setan nggak kuat, akhirnya setan menjelma jadi orang. Dia lebih jarang. Setan ke depan ngalangin jalannya. Kata dia, Pak, minggir, maaf, saya lagi puasa. Kata setan, mulai kesel. Kamu puasa 15 tahun, ini mulai. Akhirnya lama-lama ada lagi duduk. Ya, setan duduk ngambil tempat, kakinya jauh-jauh. Walhasil dia gak dikasih tempat. Kata dia, Pak, minta kakinya
Akhirnya lama-lama dia nggak kuat. Ente baru juga sehari puasa sudah begini, anak 15 tahun kan tidak disebut. Dia kan disebut karena kita ini yang gue cari. Ini yang saya cari. Artinya dia cerita ibadahnya nggak kuat, diganti terus, akhirnya dia mengucap. Nah kita kadang-kadang nggak kuat kalau kita punya amalan. Kalau orang belum tahu, ayo nggak enak badan. Kabar kalau udah tahu, alhamdulillah lega rasanya. Padahal itu derajatnya turun 70 ya. Tadinya 70 derajat karena kita cerita satu kali turun ke bawah. Kalau kita sih nggak butuh derajat, kalau hasil orang tahu udah bahagia udah. Kata Nabi nggak ada lagi yang lebih dari itu. Nah, sekarang Abdullah udah tua, menyesal dia. Kenapa menyesal? Kenapa saya nggak terima keringanannya Nabi? Karena dia nggak kuat, udah nggak kuat. Nah dia juga mau mengurangi berat. Masa saya robah amal yang saya dulu amalin zaman Nabi, setelah Nabi tiada saya artinya kurangi. Dia nggak mau mengurangi, makanya dia menyesal. Coba dulu saya terima, Nabi bilang segini aja. Jadi kita lihat, ya aku nak itu. Saya terima saran Nabi, salah saya 3 hari aja kalau Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih saya suka min ahli wa mali, daripada keluargaku dan hartaku. Maknanya saya seandainya menerima itu kan saya kuat sampai sekarang. Sekarang saya nggak kuat sudah. Nah, makanya dia kadang-kadang kalau nggak kuat dia buka 2 hari, nanti besoknya puasa 2 hari. Jadi dia nggak mau merubah dan dia terima. Nah, inilah artinya gambaran kepada kita ya bagaimana ini sahabat. Ya ada ayatnya di Quran. Mereka sahabat itu menerima ya. Wa minhum man qada nahba, ada yang meninggal membela Nabi di masa hidupnya. Wa minhum may yantadir, ada yang menunggu. Artinya Nabi meninggal duluan, dia menunggu ajalnya. Wa ma baddalu tabdila. Ya, jamaah ya, jadi yang ada paham-paham tuh katanya sahabat begini tolong. Allah bilang dia nggak ganti apa yang dia dapat dari Nabi. Ini contohnya. Ya. Ini anaknya Amr bin As, Abdullah, ya.